Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perangainya yang elok berhasil membuat kagum banyak orang. Tak hanya orang-orang Arab, setelah Rasul berhasil menyelesaikan konflik di Madinah dan membesarkan nama Islam di sana, Rasul semakin terkenal di dunia internasional. Banyak orang dari luar Madinah datang untuk berkunjung menemui Nabi atau bahkan hanya untuk ikut sholat berjamaah. Begitupun kerajaan-kerajaan lain juga turut menjalin kerjasama ekonomi dengan Rasul. Dengan segala prestasi Rasul di dunia Islam, wajar bila banyak perempuan yang ingin menjadi pendamping hidup. Memang dalam Islam tidak ada istilah kasta, tetapi ketika sudah menjadi istri Nabi, status sosial mereka tentu saja berubah. Tidak lagi sebagai perempuan biasa, tetapi perempuan istimewa yang mendapat akses khusus untuk berkomunikasi dengan sang Rasul. Pun menjadi ibu dari orang mukmin. Sangat elegan, bukan? Namun hal itu mungkin tak pernah terbersih di pikiran Maria, budak Mesir yang jauh dari nuansa Islam. Ia lahir di desa Hufen, daerah Ansania, Mesir. Orang tuanya adalah penganut agama Katolik. Saat dewasa, Maria dipekerjakan kepada Raja Mukaukis bersama saudaranya Shirin. Hingga pada akhirnya ia menjadi kado yang dikirimkan kepada Rasulullah melalui Hatib bin Abi Balta'ah, seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Mukaukis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah tahun 7 Hijriah. Setelah dimerdekakan, lalu dinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim. Sepeninggal Rasulullah, dia dibiayai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, dan meninggal pada masa kekhalifahan Umar. Dari Mesir ke Yastrib. Tentang nasab Maria, tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Haven. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya, Shirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah mengirimkan surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Abi Balta'ah, menyeru raja agar masuk Islam. Raja Mukaukis menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria dan Shirin dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan tentang Rasulullah dan Islam. Kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Shirin kepada penyairnya. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu, sehingga Rasulullah harus menitipkan Maria di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Ibrahim bin Muhammad. Allah menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah
Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah, namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaganya dan kandungannya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah memberinya nama Ibrahim, demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi, Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah dengan gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah dengan Maria di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Kaitannya dengan hal itu, Allah telah menegur lewat firman-Nya yang artinya, "Hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Tahrim ayat 1. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. "Aku tidak cemburu kepada wanita, kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik, dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Haritsah bin Nu'man al-Ansari. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami." Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, "Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun." Beberapa orang dari kalangan golongan munafik menuduh Maria telah melahirkan anak hasil perbuatan seorang dari Maburi, budak yang menemaninya dari Mesir, dan kemudian menjadi pelayan bagi Maria. Akan tetapi, Allah membukakan kebenaran untuk diri Maria setelah Ali radhiyallahu anhu menemui Maburi dengan pedang terhunus. Maburi menuturkan bahwa dirinya adalah laki-laki yang telah dikebiri oleh raja. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih, namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Saat wafatnya. Setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah.
Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyolati jenazah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Amin. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.